Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis sampai batas waktu hari Sabtu. Kalau tanggalnya tanggal 24, 25 sampai batas waktu tanggal 26. Tetap 3 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan April ya, 2024. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema ya. Memasuki minggu keempat, sekali lagi memasuki minggu keempat ya. Mengejutkan, fakta ini buatmu ya, kira-kira seperti itu ya. Mengejutkan, fakta ini buatmu, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, simak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, selanjutnya setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kalian tuh zodiaknya. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Sagittarius memasuki minggu keempat bulan April ya. Sagittarius, asmara, kartu utama kalian ini kenapa ya muncul petunjuk The Tower, ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Kenapa ya Sagittarius? Terus dikonfirmasi, wow ini kenapa juga muncul The Devil. Oke ya, ini saya merasakan ya energi hitam yang sangat luar biasa di sini. Saya merasakan banyak dari sahabat Sagittarius yang mungkin masih banyak gejolak, masih banyak yang memanas, yang berkonflik ya seputar asmara. Kalau yang lajang ini sulit, masih sulit mendapatkan pasangan ya. Kalau yang pacaran ini juga sama, dalam arti naik turun belum bisa stabil ya, masih ada problem. Yang sudah menikah kelihatannya juga sama, masih ada konflik internal yang harus kalian selesaikan. Karena saya merasakan di sini yang menyebabkan konflik itu terjadi, problem itu terjadi, hambatan itu terjadi untuk menuju stabil. Ini bukan alami sobat ya. Jelas ini bukan alami, tapi ada pihak ketiga yang berusaha untuk memang tidak suka sehingga mengirimkan energi negatif, sering saya menyebutkan kalian tertembak energi black magic. Kenapa seperti itu? Nah, karena di sini sudah ada ketegasan kartu konflik, muncul The Devil. Ini memberikan sinyal kuat, pertanda apa? Bahwa memang yang menjerat masalah, yang menjerat problem di hubungan asmara kalian ini
hubungannya sama energi tak kasat mata sobat, energi di luar logika. Ini jelas ya, ini energinya saya rasakan sangat panas sekali loh di sini. Jadi hambatan-hambatan itu kerap kali terjadi gitu loh ya. Kerap terjadi di kehidupan asmara kalian, kurang adanya kestabilan, sering adanya sebuah konflik ya, gitu loh. Jadi antara bahagia sama senangnya itu memang, antara bahagia sama tidak bahagianya ini lebih baik, lebih banyak tidak bahagianya di sini, karena memang sering terjadi sebuah problem gitu loh, dan itu reaksinya cukup mencengangkan sobat ya di sini. Ini cukup kuat loh ini ya, cukup kuat, cukup cukup luar biasa di sini yang menutup kalian. Banyak yang auranya sudah hitam pekat di sini. Kalau bisa di netral ya. Oke, nanti kita deteksi. Untuk pekerjaan ataupun karir di sini Sagittarius ada 9 koin ya, wanita dikelilingi 9 koin. Terus dikonfirmasi ini bagus ya, Ten of Cup. Ada 10 cup sama seseorang, satu keluarga saling terkumpul ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya, yang dimana kalau untuk urusan pekerjaan ataupun karir ya, kali ini kelihatannya kalian akan bagus ya. Ya. Mungkin yang selama ini sulit ya, ataupun banyak hambatan, tapi sampai saat ini pun kalian masih tetap semangat, tetap usaha keras. Nah, ini kelihatannya kalian bakal memanen ya. 3 hari ke depan ini kelihatannya banyak kejutan yang akan menghampiri kalian. Karena mungkin semangat kalian yang dulu-dulu gitu loh. Yang belum pernah menemukan pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Nah, bisa saja 3 hari ke depan akan kalian rasakan kejutan-kejutan itu akan luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini juga ada konfirm kartu yang sama-sama positif. Ini 10 cup, artinya akan ada pencapaian di situ sobat. Akan ada kejutan tak terduga. Di pekerjaan lo ya, minimal apa? Minimal suasana pemikiran, suasana kebatinan kalian akan tenang di sini. Karena akan minimnya masalah. Bahkan ada pencapaian ya yang saya rasakan di sini. Seperti itu ya. Oke, lanjut di keuangan ataupun rezeki. Nah, ini Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seorang yang sedang mengangkat tongkat. Oh, ini ada hambatan juga ya. Kartu konflik muncul petunjuk The Moon di sini. Ada hambatan yang luar biasa di sini. Ya, setelah saya rasakan ya energi dari sahabat Sagittarius ya, di sini jelas ya, artinya sebuah indikator yang mungkin kurang baik ataupun kurang bagus ya, yang sudah masuk di dalam diri kalian ataupun yang sudah masuk di dalam tubuh kalian, sehingga kalian merasakan kehidupan ini apa ya, lebih banyak konfliknya daripada tenangnya di berbagai faktor apapun itu ya. Nah, lebih-lebih ini kan sudah masuk faktor keuangan atau rezeki, lebih-lebih di faktor keuangan. Ini banyak penurunan yang luar biasa, banyak keterpurukan. Karena apa? Ini ada residual energi. Sering saya mengatakan The Magician ini apakah simbolis buruk? Ya tidak begitu juga. Dalam arti gini loh, ketika The Magician ini muncul, bahwa jelas di dalam diri kalian ada residual energi ya. Ketika energi positif lebih kuat, lebih baik, ini akan membawa dampak perubahan yang cepat. Dan itu akan menguntungkan kalian sobat. Kalian akan dihantam rezeki, entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada rezeki, itu loh. Nah, sama ketika energi positif ini lebih kuat, lebih besar, maka juga akan membawa dampak perubahan yang cepat. Ya, tiba-tiba kalian dirugikan secara keuangan ya. Ada keperluan dadakan, ini itulah, ada kehilangan uang lah, dibohongin orang lah. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini loh jelas sobat. Demun. Ini sudah memberikan sebuah penjelasan yang cukup kuat di sini. Artinya di sini sudah jelas ya, bahwa hambatan, kesulitan itu sudah kalian rasakan sebetulnya. Sampai saat ini pun ada penurunan, ada keterpurukan di sini. Ya karena itu bukan alami sobat ya. Itu bukan alami dari kesalahan kalian sendiri, bukan. Tapi tetap ada pihak ketiga yang membuat biar kacau ya. Biar kalian tidak bisa meningkat secara keuangan, biar kesulitan hidup kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini orang toksik ini memang betul-betul apa ya, membuat sahabat Sagittarius ini biar hancur gitu loh. Biar terpuruk. Seperti itu. Oke ya. Saya akan deteksi.
Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat bulan April ya, mengejutkan ya, fakta buatmu. Ini faktanya kelihatannya kurang bagus ya. Untuk komunitas terbesar ini kelihatannya masih banyak kesulitan, karena jelas kalian banyak yang tertembak di faktor asmara. Nah, ketika itu dibiarkan tidak dinetral sobat, saya mengatakan ini akan berimbas kemana-mana. Yang faktor-faktor lainnya nih loh, ketika akan ada kebaikan, akan ada keberhasilan, akan ada keberkahan, ini bisa luput semua dari kalian. Yang ada apa? Ada pembatalan, ada pengenselan, seperti itu. Jadi jelas ya, kalau bisa di netral ya sahabat Sagittarius ya. Mungkin kalau kalian bisa tata caranya, bisa sendiri ya misalkan. Silakan dibuka auranya sendiri. Kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Karena di sini tidak main-main ya, ada sebuah ikatan yang cukup kuat di sini. Biar kalian yaitu tadi, biar merasakan tidak bahagia, biar merasakan keterpurukan, biar mengalami kesulitan dalam hidup. Itu pun bukan satu faktor yang diinginkan sama orang yang toksik yang iri itu, biar semuanya kalian kacau. Nah, jangan sampai ini terjadi sama kalian ya. Nggak tahu ini energinya siapa ini. Yang jelas banyak sekali yang masuk yang terkontaminasi, ada penutupan aura di situ. Ya, mungkin kalau kalian tidak percaya, masa sih seperti itu ya. Nanti kalian sendiri yang merasakan coba. Karena jelas ya sampai saat ini pun banyak yang kesulitan tentang kestabilan asmara di sini. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Jadi komunitas terbesar harap waspada ketika mungkin kalian kemarin masih baik-baik saja, aman, bisa saja 3 hari ke depan akan ada konflik. Begitupun sama, yang ada konflik bisa saja 3 hari ke depan belum terselesaikan. Makanya saran saya dibuka auranya biar ada perkembangan baik gitu loh. Biar terbuka semua pintu-pintu kebaikan. Lanjut ya, kalau di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ke-4 bulan April ya, mengejutkan fakta buatmu di sini terlihat ini kebalikannya ya, komunitas terbesar kelihatannya akan lebih diuntungkan secara pekerjaan di sini. Yang berkonflik, susah target, insya Allah 3 hari ke depan akan ada perubahan. Minimal ada kejutan lah yang membuat kalian senang, bahagia. Karena apa ya? Mungkin karena sudah ada tercapai lah target-target kalian yang kalian harapkan itu bisa kalian rasakan nantinya. Ya, semoga saja seperti itu ya karena dikuatkan sama dua kartu yang sangat-sangat positif. Ini kan pertanda baik. Jadi apa kebalikannya? Kalau asmara ini waspada komunitas terbesar akan tidak beruntung. Kalau di pekerjaan ini komunitas terbesar cukup diuntungkan. Ketika kalian masih ada keterpurukan ya, ada kesulitan, berarti kalian masuk komunitas terkecil. Nah, sama seperti ini asmara. Apakah semua? Ya tidak. Mungkin komunitas terkecil masih terselamatkan lah. Ya, karena mungkin aura masih stabil ya. Lanjut. Kalau di keuangan ataupun di kerezekian ya, setelah saya deteksi cara penerawangan di sini, waspada ya untuk komunitas terbesar ini sama ya, sama di sini. Seperti asmara, komunitas terbesar kelihatannya banyak yang dirugikan, gitu. Banyak yang kewalahan di sini, penurunan keterpurukan. Apakah semua Sagitarius ya laki-laki ya balik tidak? Ini kan untuk komunitas terbesar. Jadi komunitas kecil saya rasa justru masih bagus ya. Ada kestabilan ya, yang saya terangkan tadi. Ada kestabilan, bisa saja akan ada hantaman rezeki masihan. Itu hanya minim, komunitas terkecil saja, bagian terkecil lah, bagian yang sedikit saja. Ya mungkin aura masih tetap stabil atau mungkin sudah pernah dibuka auranya. Makanya yang diuntungkan komunitas terkecil di sini. Kalau kalian mengalami kekacauan sampai saat ini penurunan sampai 3 hari ke depan, ya fix kalian masuk komunitas terbesar. Ya lagi-lagi balik aura kalian harus dibenahi lah. Hanya di situ ya kuncinya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk cepat. Yang jelas banyak sekali loh yang masuk. Nah, biar tidak timbul tanya besar atau mungkin kalian bingung ya, apakah memang betul sih Sagittarius seperti itu? Nah, silakan konsul secara pribadi. Apalagi ketika kalian ada kesulitan atau problem, biar saya mau mengasih apa solusi saran terbaik sampai selesai. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang. Biar apa? Aura kalian bisa terbuka kembali, terpancar kembali, berseri-seri kembali sehingga bisa mengundang keberkahan, kepositifan dan kerezekian. Kalau kalian biarkan tertutup ya, nanti akan semerawut terus kalian bukannya nanti 3 hari ke depan terus mengikuti kalian. Jangan sampai mengalami keterpurukan yang luar biasa, jangan sampai mengalami kehancuran yang luar biasa. Kendalikan, dibuka auranya biar bagus.
seperti itu ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, tujuannya biar kalian lekas, maaf, maksud saya biar kalian tuh waspada gitu loh langkah ke depannya, dan biar lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib lebih baik lagi. Nah, tetap ada 3 poin sobat. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, sharingkan, cari orang-orang di bidangnya ataupun orang yang kalian kenal biar mengurangi beban kalian kalau sudah sharing. Nah, gitu loh. Ketika beban kalian ini berkurang kan persentase energi negatif juga berkurang. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Nah, seperti itu ya. Poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah selesai semua, kunci terakhir, ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ya. Oke ya, tetap ya, next, semua yang sudah saya informasikan, yang sudah saya beritakan ya, sekali lagi, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Sagittarius, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.